Halo teman-teman pencari film. Kali ini aku mau bahas salah satu film drama paling menyentuh dari akhir tahun 90-an, yaitu Good Will Hunting. Nah, kalau kamu suka dengan kisah emosional dan pesan kehidupan yang dalam, film ini wajib banget kamu tonton. Biar gak penasaran, alright guys, let's get started. Scene film diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Will Hunting yang sedang membaca buku. Hingga tak lama kemudian datang sebuah mobil di mana terdapat seorang pria muda lain bernama Chucky Sullivan yang sedang menjemput Will. Di tempat lain terlihat juga seorang dosen, yakni Profesor Gerald Lambeau yang sedang mengajar matematika di sebuah kelas. Di sana ia pun memberikan sayembara kepada semua mahasiswa untuk dapat memecahkan formula matematika yang akan ia tulis di papan. Barang siapa nih yang bisa memecahkan soal tersebut akan mendapat penghargaan dan karyanya pun akan dipublikasikan dalam jurnal MIT Tech. Setelah kelas berakhir, beberapa siswa pun melihat soal yang sudah dibuat oleh Profesor Gerald. Aja gila nih profesor ya, ngebaca soalnya aja bakal mumet tuh nggak kepala. Nyerah deh prof, boro-boro mikir. Kita aja ngitung uang kembalian belanja masih pakai kalkulator, ya nggak bro sis? Oke, next. Tak lama kemudian nampak Will yang ternyata bekerja sebagai cleaning service di kampus tersebut. Ia pun nampak tertarik dengan soal yang ada di papan itu. Di malam harinya, Will yang pergi nongkrong bersama Chucky nampak tidak terlihat bersemangat hingga memutuskan untuk pulang duluan. Ternyata Will terus kepikiran dengan soal yang tadi ia lihat di papan tulis. Bahkan hingga esok harinya, Will yang terus kepikiran lalu... Setelah itu ia pun bermain bersama dengan Chucky. Sementara di tempat lain, Profesor Gerald yang sedang menghadiri acara reunian dibuat kaget. Damn, speechless. Karena soalnya sudah terjawab dengan benar. Was this correct? Nimish? No way. Kembali pada Will dan kawan-kawan yang sedang menonton sebuah pertandingan, di sana mereka pun melihat seorang pria yang pernah membuli Will waktu masih kecil. Hingga di tengah jalan, Will yang melihat mantan pembulinya yang sedang mengerjai seorang wanita, lalu turun dan... Hingga saat keadaan semakin memanas nih, datang polisi untuk melerai. Namun Will yang terbawa emosi lalu memukul polisi tersebut. Setelah itu scene memperlihatkan Profesor Gerald yang sedang mengumpulkan semua mahasiswa untuk mencari tahu siapa yang telah memecahkan soal matematika tersebut. Namun sayangnya, orang yang dicari oleh Profesor Gerald tidak ada di antara mereka. Di tempat lain, Will yang baru selesai pemeriksaan di kantor polisi, lalu dijemput oleh Chucky. Ia pun lalu pergi ke kampus dan mengerjakan soal matematika yang baru. Namun tak lama kemudian, Profesor Gerald melihatnya. Awalnya ia mengira Will sedang membuat grafiti dan ingin menegurnya. Namun ternyata... Setelah itu, Will dan kawan-kawan terlihat pergi ke sebuah bar baru dekat Harvard untuk memenuhi undangan salah satu temannya yang menjadi karyawan di sana. Sesampainya di sana, Chucky langsung mendekati seorang mahasiswi Harvard yang bernama Skylar. Di sana ia mengaku sebagai mahasiswi Harvard dari Fakultas Sejarah. Di tengah obrolannya dengan Skylar, tiba-tiba datang teman pria Skylar yang bernama Clark. Ia pun lalu menanyai Chucky hingga membuat Skylar tidak nyaman dan menyuruhnya pergi. Namun ia malah terus bertanya tentang sejarah dan hal-hal lain untuk mengetes Chucky. Dan hal itu membuat Will turun tangan dengan semua pengetahuan yang ia punya, hingga yang membuat Clark sempat terdiam dan pergi dari sana. Setelah itu, Will dan teman-temannya pergi untuk bermain dan minum. Selang waktu kemudian, tiba-tiba Skylar menghampiri dan memberikan nomor teleponnya. Di perjalanan pulang, Will dan kawan-kawan kembali melihat Clark. Di sana Will pun langsung menghampiri dan memamerkan nomor Skylar. Right then. Trip. Should have beat that bitch's ass. I got a number. Di sisi lain, terlihat Profesor Gerald yang mencari informasi tentang Will. Meskipun awalnya petugas itu tidak memberikan informasi,
Tapi pada akhirnya ia pun mengetahui jika Will bekerja di kampus itu melalui program asimilasi kriminal remaja. Namun saat ini Will sedang cuti karena harus mengikuti sidang di pengadilan. Profesor Gerald pun nampak hadir di persidangan Will. Di sana terlihat Will yang sedang menjalani sidang seorang diri tanpa pengacara. Namun akhirnya Will dijatuhi hukuman penjara karena mengingat sudah banyak sekali catatan kriminal yang dilakukannya. Dudu sosok Will ini ya otaknya Einstein, tapi catatan kriminalnya kayak daftar belanjaan kali ya. The state removed you from 3 because of serious physical abuse. Setelah itu Will pun menelpon Skylar untuk mengajaknya ngedate sebelum ia dipenjara. Namun tak lama kemudian datang Profesor Gerald menawarinya kesepakatan, di mana Will akan dibebaskan di bawah pengawasannya, namun Will harus membantunya mengkaji dan meneliti matematika. Selain itu Will juga harus mengikuti terapi. Mendengar dua syarat itu Will awalnya sempat menolak nih. Namun pada akhirnya, syarat pertama memang mudah sih untuk dilakukan. Jelas iya dong ya, ngerjain soal matematika gitu loh. Buat Will itu bukan hukuman tapi hobi kali. Namun untuk syarat kedua, ikut terapis psikologis. Will yang jenius terus mempelajari siapa orang yang akan melakukan terapis. Di sana ia pun berhasil membuat terapisnya pergi, meninggalkannya karena kesal. Hingga membuat Profesor Gerald juga kesal. Kocak juga nih ya, semua terapis yang coba bantu Will akhirnya nyerah. Bukannya Will yang sembuh, malah mereka nih yang sepertinya butuh liburan. I'm sorry, Ray. I have better things to do with my time. Melihat kegagalan ini, sang profesor pun mengingat teman kuliahnya dulu yang saat ini sedang mengajar di kampus. Ia pun lalu mendatangi teman kuliahnya yang bernama Dr. Sean Maguire. Setelah menyelesaikan kelasnya, Dr. Sean pun diberi tawaran menarik oleh Profesor Gerald. Mereka pun lalu pergi ke sebuah restoran untuk mengobrol. Awalnya Dr. Sean sempat menolak tawaran tersebut dengan alasan sibuk, klasik ya. Namun Profesor Gerald terus membujuknya dengan mengatakan jika Will adalah anak jenius dan memiliki background yang sama dengan Dr. Sean. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Dr. Sean menerima tawaran tersebut dan bertemu dengan Will. Dr. Sean pun lalu menyuruh Profesor Gerald dan asistennya untuk menunggu di luar. Sementara ia hanya mengobrol-ngobrol ringan dengan Will tentang buku dan olahraga. It's taken you a long time. Yeah, it did. Hingga sebuah lukisan menarik perhatian Will. Will lalu melihat lukisan yang dibuat oleh Dr. Sean dengan menganalisis makna dalam lukisan tersebut. Will mengatakan jika orang yang ada dalam lukisan itu sedang dalam keadaan terombang-ambing dan ketakutan. Ia pun mengatakan jika Dr. Sean sudah salah memilih pasangan. Jelas aja dong mendengar perkataan Will, Dr. Sean pun menjadi emosi. Namun Will terus mengatakan jika Dr. Sean sudah salah pilih pasangan karena ia sudah pergi meninggalkannya. Mendengar perkataan Will, Dr. Sean yang emosi pun, Disrespect my wife again, I will end you. saat jam sesi sudah berakhir, Will pun keluar. Profesor Gerald yang memahami jika Dr. Sean tidak mau melanjutkan terapinya lagi, dibuat terkejut saat Dr. Sean menyuruh Will malah untuk datang kembali. Di saat Dr. Sean merenung seorang diri di rumahnya, terlihat Will yang sedang ngedate sama Skylar. Ternyata mereka memiliki selera humor yang sama. Hal itu membuat mereka merasa cocok satu sama lain. Hingga pada saat makan malam, Well, I think we should just get out of the way now. singkat cerita seminggu pun berlalu dan saat Will akan terapi, ia pun kaget karena masih ada Dr. Sean di sana. Dr. Sean lalu mengajak Will untuk keluar, hingga di tepi sebuah danau, Dr. Sean pun mulai berbicara tentang bagaimana ia tidak bisa tidur karena perkataan Will tentang makna lukisannya. Namun di sana Dr. Sean berkata jika Will dapat berbicara tentang semua ilmu yang pernah ia baca karena kejeniusannya. Namun, Will pasti tidak pernah merasakan cinta yang sesungguhnya. Di mana ia dapat menemani istrinya yang harus berjuang selama 2 bulan di rumah sakit karena kanker dan menemaninya hingga hembusan nafas terakhirnya. Dr. Sean juga berkata jika Will sebenarnya takut membuka diri karena tidak dapat menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Melihat Will yang tidak bisa berkata-kata, Dr. Sean pun menyuruh Will gantian untuk merenungkan perkataannya dan pergi meninggalkan Will sendirian di sana. Waduh, brosis, tahu nggak? Ngena banget deh di bagian scene ini untuk Will. Gaya bahasa semi puitisnya Dr. Sean itu mengibaratkan kecerdasan Will itu luar biasa. Tapi tanpa pengalaman hidup dan empati, semua itu belum berarti apa-apa. You're terrified of what you might say.
Keesokan harinya, Will kembali dijemput oleh Chucky untuk bekerja di sebuah proyek pembangunan. Hingga pada malam harinya terlihat Will menelpon Skylar, namun hanya terdiam dan menutup telepon itu. Bahkan pada saat sesi terapi, Will pun terus diam, begitu juga dengan Dr. Sean. Mengetahui hal itu, Profesor Gerald menjadi bingung. Sekilas terlihat Will kembali dapat memecahkan sebuah soal yang menjadi perdebatan antar profesor. Setelah itu ia pun kembali menjalani terapi dengan saling berdiam diri. Put it down. It's simpler this way. Namun setelah berselang waktu, Will akhirnya bicara tentang leluconnya yang naik pesawat padahal belum pernah. Dan tentang kisah asmaranya di mana saat ini ia sedang dekat dengan wanita yang berbeda dengan wanita yang selama ini ia temui. Namun Will belum menghubunginya lagi karena takut merusak kesempurnaan yang saat ini terjadi. Mendengar hal itu, Dr. Sean pun mulai menceritakan hal-hal kecil yang ia ingat tentang istrinya hingga membuat Will tertawa. Dan mereka pun saling mengobrol hingga waktu sesi terapi habis. She woke herself up. The little idiosyncrasies that only I knew about. I can talk more than any shrink I ever seen in my life. Di hari lainnya, terlihat Will datang ke tempat Skylar untuk mengajaknya jalan. Tapi sayangnya Skylar tidak bisa karena sedang ada banyak tugas. Awalnya mereka pun janjian untuk pergi esok hari. Namun Will yang tidak sabar lalu mengerjakan tugas Skylar dan mereka pun pergi ke pertandingan balap anjing. Di sana Skylar sempat menanyakan tentang keluarga Will. Will pun mengatakan jika ia memiliki 12 saudara. Skylar yang tidak percaya pun lalu mengetes nama-nama kakak Will. How many? I have 12 big brothers. You do not. What are they called? Marky, Ricky, Danny, Terry, Mikey, Davey, Timmy, Tommy, Joe. Setelah itu terlihat Will yang sedang bertemu dengan Dr. Sean. Di sana pun mereka mengobrol tentang bagaimana Dr. Sean mengetahui jika mendiang istrinya adalah pasangan yang tepat untuknya. Dr. Sean pun menceritakan bagaimana ia bisa merelakan tiket pertandingan yang sudah ia perjuangkan hanya untuk bersama dengan mendiang istrinya. Bahkan ia tidak pernah menyesal dengan semua yang sudah terjadi. Kemudian scene memperlihatkan Will dan Skylar yang sedang. Di sana Skylar pun berkata jika ia ingin bertemu dengan keluarga Will. Namun Will malah mengajak Skylar bertemu dengan teman-temannya. Mereka pun lalu mengobrol dan berbincang santai di sebuah kafe. Namun saat akan pulang, Skylar protes karena Will menjanjikan dan mengajaknya ke rumahnya dan bertemu dengan kakak-kakaknya. Will lagi-lagi ngeles nih dan berkata jika Skylar bisa pergi di lain waktu. No, we're gonna do that another time. Eat them keys. Di hari lainnya terlihat Dr. Sean yang sedang bertemu dengan Profesor Gerald di bar temannya. Di sana mereka membahas tentang perkembangan terapi Will. Di saat Profesor Gerald mengatakan ingin mempromosikan Will untuk bekerja di tempat yang bisa mengembangkan bakat milik Will, Dr. Sean malah menentangnya. Ia lalu berkata jika Will belum siap untuk itu. Bahkan ia pun berkata jika Profesor Gerald harus membiarkan Will menemukan apa yang sebenarnya Will inginkan. Karena pendapat mereka sangat bertolak belakang, akhirnya mereka pun... Well, Sean. you have to let him find Sean, his... I'm not sitting at home every night. There's more to life than a fucking Fields medal. Yeah, it did, you arrogant fucking prick. Dan pada akhirnya Profesor Gerald tetap mempromosikan Will ke sebuah perusahaan besar. Namun yang hadir malah Chucky. Di sana ia pun berpura-pura menjadi Will untuk menolak pekerjaan tersebut. Now, good day, gentlemen. Sementara Will saat ini sedang bersama dengan Skylar yang sedang belajar. Setelah bermalam di tempat Skylar, Skylar pun mengajak Will untuk ikut bersama dengannya ke California karena ia akan melanjutkan kuliahnya di Stanford. Namun sayangnya Will menolak dengan alasan pekerjaan dan tempat tinggalnya. Skylar yang tahu jika Will takut jika cintanya tidak terbalas pun lalu menimbulkan pertengkaran di antara mereka berdua. Mengetahui jika Skylar sudah tahu kebohongannya tentang keluarganya, membuat Will mengatakan jika ia adalah yatim piatu dan pernah ditusuk oleh ayahnya. Will sengaja tidak berkata jujur agar Skylar tidak mendengar apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Namun demikian Skylar tidak peduli dan hanya ingin menolong Will dan mencintai Will. Will yang merasa tidak dikasihani pun berkata jika ia tidak mencintai Skylar dan pergi meninggalkannya. You don't want to hear that I got fucking cigarettes put out of me when I was a little kid. You don't want to hear that shit, Skylar. It says save me. Do I look like I need that? I love you. Keesokan harinya, Will nampak menemui Profesor Gerald. Di sana ia menyerahkan hasil pekerjaannya pada profesor tersebut. Namun saat memeriksanya, Will ditegur karena tidak datang ke pertemuan yang diatur olehnya. Hingga setelah berdebat cukup panjang, mereka pun beradu mulut dan... Do you know how easy this is for me?
Do you have any fucking idea how easy? Because I wouldn't have to fucking sit here. Melihat hal itu, Profesor Gerald pun mengakui jika ia memang tidak bisa mengerjakan apa yang Will kerjakan dengan mudah. Di sana ia pun berkata seharusnya memang dari awal ia tidak bertemu dengan Will, jika harus melihat Will membuang bakat yang sangat ia inginkan. Setelah berkumpul dengan teman-temannya, Will pergi wawancara karena ditawari kerja oleh NASA. Namun tetap saja Will menolak dengan berbagai macam argumennya. Bahkan saat sesi terapi pun, Will tetap berargumen yang membuat Dr. Shen mempertanyakan sebenarnya apa sih yang Will inginkan. Awalnya Will menyangka Dr. Shen membela Profesor Gerald yang seperti merendahkan semua pekerjaannya selama ini. Namun Dr. Shen berkata jika ia tidak peduli apapun pekerjaan yang akan Will pilih, karena semua itu baik. Tapi yang Dr. Shen ingin tekankan adalah mengapa segala sesuatu yang Will lihat adalah sisi negatifnya, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hubungan. Dr. Shen juga mempertanyakan jika memang semua pekerjaan baik, kenapa Will menjawab soal matematika waktu itu? Dan hal itulah yang membuat Dr. Shen bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Will inginkan? Mendengar hal itu, Will malah menjawabnya dengan lelucon yang ingin menjadi gembala domba. What? Tentu saja mendapat jawaban seperti itu, Dr. Shen pun lalu mengusirnya. Will yang tidak terima pun marah. Namun Dr. Shen kembali memberi pertanyaan apa yang sebenarnya Will inginkan. Karena tidak bisa menjawab, Dr. Shen pun kembali menyuruh Will pergi dan kembali di sesi selanjutnya. You lecturing me on life? Look at you, you fucking burnout. What do you want to do? Fuck you. You're the shepherd. Di hari lainnya, terlihat Will yang menelpon Skylar untuk memberitahu jika ia sedang wawancara pekerjaan dan sudah tidak lagi menjadi kuli. Namun di sana Skylar pun berkata jika ia tidak peduli. Hingga di hari keberangkatan Skylar, terlihat Will di tepi danau, sementara Skylar tetap menunggu Will hingga jadwal keberangkatannya tiba. Setelah itu terlihat Will yang ternyata masih menjadi kuli bangunan, dan hal itu membuat Profesor Gerald marah dan berkata jika Will tidak bekerja dengan benar, ia akan melepas tanggung jawab pengawasannya dan tidak peduli jika Will harus kembali masuk penjara. Sementara itu di lokasi proyek, Chucky akhirnya bicara serius nih dengan Will. Ia mengatakan jika ia tidak suka Will terus bekerja seperti ini, karena Will sebenarnya sudah memiliki tiket lotre dan Will hanya takut untuk menukarkannya. Dan yang mereka inginkan adalah suatu hari nanti saat mereka menjemput Will sudah tidak ada di rumah karena sudah melakukan hal yang lain. Every day I come by your house and I pick you up. I don't know much, but I know that. Sementara di tempat lain terlihat Profesor Gerald dan Dr. Shen yang sedang bertengkar karena Will. Di mana Profesor Gerald yang mengira jika Dr. Shen tidak mendukungnya karena iri padanya yang sudah sukses dan mendapatkan banyak penghargaan. Sementara itu Dr. Shen berkata jika Profesor Gerald terlalu terobsesi dengan bakat yang dimiliki Will dan berkata jika Will bukanlah Profesor Gerald. Di saat pertengkaran itu terjadi, tiba-tiba You're angry at me for doing what you could have done, but ask yourself. And I won't see you fuck him up like you're trying to. Don't be a failure, Sean. But if you push him, Jerry, it's not you. You get that? melihat Will, Profesor Gerald pun pergi. Sementara Dr. Shen berkata jika semua ini bukanlah karena Will, tapi memang sudah ada banyak yang terjadi di antara mereka. Karena itu, Dr. Shen pun menunjukkan sebuah laporan tentang hidup Will yang sering mendapatkan KDRT dari ayah angkatnya. Melihat semua itu, Dr. Shen pun berkata jika ia pun pernah mengalami hal yang sama dengannya. Setelah itu, ia pun berkata jika semua ini bukanlah salah Will. Will yang awalnya membentengi diri akhirnya... Aduh, scene ini bikin hati ikut meleleh deh. Kayaknya semua luka dan amarah yang dia simpan selama ini akhirnya dilepas juga. So sorry. Setelah berhari-hari merenung, Will pun akhirnya menerima sebuah pekerjaan dari Profesor Gerald. Ia pun menceritakan hal tersebut pada Dr. Shen. Mendengar hal itu, Dr. Shen pun ikut senang dan berkata jika Will harus terus mengikuti kata hatinya. Dan ia pun berkata jika saat ini Will sudah bebas, sehingga tidak perlu menjalani terapi lagi. Thank you, Will. Good luck, son. Scene lalu beralih pada Will yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Will. Mereka pun lalu memberikan sebuah hadiah mobil rakitan untuk Will yang sudah berusia 21 tahun. This is like... Bill scraped together the parts and...
Di sisi lain, nampak Profesor Gerald mendatangi Dr. Sean untuk berbaikan, dan mereka pun akhirnya minum bersama sebelum Dr. Sean melakukan perjalanan panjang. Setelah itu, kembali terlihat Chucky menjemput Will, namun ternyata Will tidak ada di rumah. Hal itu membuat Chucky senang, karena impiannya untuk melihat Will bebas pun terwujud. Not there. Dan ternyata saat ini Will sedang pergi ke rumah Dr. Sean yang sedang bersiap-siap. Tanpa menemui Dr. Sean, ia pun menaruh sebuah surat. Dr. Sean yang menyadari kehadiran seseorang pun melihat surat dari Will. Dan ternyata Will memilih untuk pergi ke California untuk mengejar cintanya. Dan film pun selesai. Nah, filmnya sudah selesai nih. Gimana? Pesannya terasa banget nggak? Kalau kamu pernah ngerasa relate sama perjuangan Will, tolong dong tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Dan kalau kamu suka bahasan film yang hangat kayak gini, stay tune ya di channel ini. Sampai jumpa lagi.